Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang materialitas dan opini audit. Yang pertama, konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah satu itu. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas, kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance berikut ini. 1. Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah satu material karena kekeliruan dan kecurangan. Lalu ada pertimbangan materialitas. Pertama, ada pertimbangan kualitatif. 1. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Ketiga, adanya gangguan dalam tren atau laba. Kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Lalu ada pertimbangan kuantitatif. Pertama, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. 2. Total aktiva dalam rencana. Ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Kemudian ada tingkatan materialitas. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah satu material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Materialitas pada tingkat saldo akun, yaitu salah satu minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun dipandang sebagai salah satu material. Lalu ada cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Lalu ada ukuran kuantitatif materialitas. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari ekuitas. Keempat, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Lalu berikutnya ada opini audit. Opini audit merupakan pernyataan dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit. Lalu ada tahapan opini audit.
Yang pertama ada penerimaan perikatan audit. Akan ada surat perikatan audit sehingga dapat diputuskan apakah pekerjaan audit tersebut akan diterima atau ditolak. Beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk memutuskannya, seperti diperhatikan integritas manajemen, identifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi, dan kemampuan profesionalisnya. Yang kedua ada perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seseorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit, memahami struktur pengendalian internal, dan mengembangkan rencana audit dan program audit. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan 3 pengujian, yaitu analitik, pengendalian, dan substansif. Yang keempat ada pelaporan audit. Nantinya akan ada hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang audit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan. Kemudian ada macam-macam opini audit. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan data secara real dan wajar. Yang kedua ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Keadaan tertentu membuat auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Yang ketiga, ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pernyataan tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan saat auditor merasa tidak puas dengan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Yang keempat, ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima, ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.